Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, ustaz-ustaz, guru-guru kita, alim ulama, sri pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu, yang berhadir pada hari subuh penuh barakah ini, Al-Mukarram Dr. Al-Ustaz Das'al Latif, kemudian panitia penyelenggara, kemudian Darul Quran, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelarnya, tak yang kecil tak disebut namanya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya pertama kali menyampaikan kajian hadis subuh Sabtu pada bulan April tahun 2010. Sampailah hari ini, tapi subuh ini lain dari yang lain. Belum pernah saya sebelum pengajian pakai pijit-pijit dulu, belum pernah. Jadi kalau sudah disebut kata pijit, itu orang pikirannya negatif. Maka subuh ini kita melihat ada namanya pijit syariah, lawan dari pijit konvensional. Luar biasa. Ustadz, ini diperkenalkan. Biasanya orang perkenalkan nama saya saja, nama, tempat tanggal lahir, kemudian di mana beraktivitas sekarang. Tapi tadi sampai sedetil-detilnya. Saya pun tak tahu dari mana cerita itu dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak pakai tiang mikrofon karena takut mengganggu kamera yang ada di depan. Baiklah Pak Ustadz, tapi ini kameranya dua, ini mikrofonnya dua, satu untuk bapak-bapak, satu untuk ibu-ibu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti yang tertulis di belakang, saya akan sampaikan tausiah ini 1 jam dari pukul 5.30 sampai 6.30 insyaallah. Dakwah tanggung jawab umat. Kenapa begitu judulnya? Karena hari ini kalau sudah cerita dakwah, orang menyerahkan tanggung jawab ini ke ustaz. Ini yang jadi masalah. Assalamualaikum, waalaikum. Ini yang jadi masalah. Ayo sholat ke masjid, yuk. Jangan ajak-ajak saya. Kamu kan MSI. Kamu kan bukan ustaz. Ini tanggung jawab ustaz ngajak sholat ini. Kalau ngajak nonton bareng, boleh. Nah, ini sudah diserahkan tanggung jawab agama kepada ustaz. Di sini letak masalahnya. Padahal kembali kepada ajaran Islam. Kenapa Islam ini besar? Karena dakwah dulu dipegang oleh puncak kekuasaan. Siapa dia? Di atas raja-raja. Dia tidak lain, tidak bukan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, tidak ada kekuasaan politik sama sekali. Apa yang terjadi? Islam lemah. Tidak ada sholat berjamaah selama di kota Makkah. Karena kekuasaan tidak ada. Nabi sholat di samping Ka'bah, kepalanya disungkup pakai kain, disiram pakai kotoran onta, dicekik oleh kafir Quraisy. Sampai datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Lalu orang-orang kafir Quraisy merasa sungkan melawan perempuan. Tapi begitu Nabi SAW punya kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka bangkitlah Islam. Oleh sebab itu, ketika dakwah ini dipegang, ditopang dengan kekuasaan, maka luar biasa. Dan
Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Selatan bil khusus, dari sejak zaman Syekh Yusuf Al-Makassari sampai Jenderal Muhammad Yusuf, itu kekuasaan menjadi pilar utama. Sampai ketika Wakil Presiden mengeluarkan statement bagaimana tentang hidup bersama di negeri ini. Kenapa pendirian rumah ibadah, masalah masjid, masalah gereja, statement itu menjadi viral. Kenapa? Karena diucapkan oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau dulu ada orang mengatakan, apa itu kekuasaan? Politik haram, politikus, tikus, politik jahat. Akhirnya banyak anak umat Islam meninggalkan politik. Ketika orang lain mengambil politik, baru kita pusing 7 keliling. Oleh sebab itu ada ungkapan, kalau umat Islam tidak peduli pada politik, maka Islam akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Itu ucapan Najmuddin Erbakan dari Turki. Oleh sebab itu, dalam Islam diajarkan, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 yang dapat naungan nanti. Alhamdulillah, subuh ini kita dinaungi oleh kubah masjid yang megah dan besar. Tapi nanti sampai masanya tidak ada lagi tempat naungan. Dan di antara yang mendapatkan naungan itu yang pertama, Nabi tidak menyebut al-alimul kabir, ulama besar. Bukan. Nabi tak ada menyebut az-za'im, tak ada. Tapi Nabi menyebut al-imamul adil, pemimpin yang adil, orang yang punya kekuasaan politik. Oleh sebab itu, ceramah penting, khutbah rukun salat Jumat. Tapi ceramah tidak menyelesaikan masalah. Betapa banyak malah ceramah menimbulkan masalah. Sebelum Ustadz Abdul Somad itu ceramah, tak ada masalah. Sesudah dia ceramah, inilah muncul masalah. Ketika Ustadz ceramah berapi-api di atas mimbar, belum keluar pintu masjid, sudah hilang. Tapi begitu ada kekuasaan dipakai, mungkin dia tidak pandai ceramah, mungkin dia tidak bisa khutbah. Tapi dengan satu tanda tangannya, sudah keluar perda syariah. Jadi sekarang dipahami, Bapak Ibu cobalah ambil kertas, ambil pena, beri kepada anak-anak sekolah. Apa itu apel? Mereka akan buat gambar buah apel. Apa itu pesawat? Mereka akan gambar pesawat. Apa itu anak-anak? Mereka akan gambar Upin dan Ipin. Apa itu dakwah? Mereka akan gambar mikrofon, mimbar, sorban, peci, ustad. Bahwa ceramah salah satu dari unsur dakwah. Ya, tapi dakwah mengajak orang tidak hanya oleh ustad. Ustad, ceramah, tausiah, kultum, itu satu subbagian dari dakwah. Tapi semua elemen mesti berdakwah. Dan yang paling kuat perannya, sebagaimana yang dikatakan sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama penguasa mereka. Kita bermimpi ke depan, kalau saat ini mungkin orang Islam, politik Islam sedang kalah. Tapi ke depan anak-anak kita akan bangkit dengan syiarnya. Menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Tapi juga dia tidak meninggalkan dunia. Karena dunia ini dibentangkan. Makanya doa kita setiap selesai sholat, di luar sholat, bahkan di dalam sholat, kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat semua diserahkan kepada penceramah, diserahkan kepada ulama, diserahkan kepada ustadz. Bayangkan kalau ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah, maka insya Allah masalah tidak selesai.
Karena dunia ini tempat masalah. Umar bin Abdul Aziz meninggal, masalah masih tetap ada. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal, masalah tetap ada. Kalau ada orang mengatakan bingung melihat dunia ini, apa dunia ini Pak Ustadz? Kok isinya masalah saja? Kamu salah masuk. Kalau mau tidak ada masalah, masuk surga. Nanti di akhirat baru kita lepas dari masalah. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan masuk ke dunia. Takut masuk ke dunia, mati saja. Jelas. Tapi paling tidak kita sudah menyelesaikan masalah. Ustadz, ya saya mau ambil jurusan Visipol, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Untuk apa ngambil politik? Masuk neraka kamu masuk politik. Oh, bagus. Dengan itu kamu bisa memperjuangkan perda zakat. Saya menyampaikan tausiah di salah satu daerah. Saya menjadi anggota sosialisasi zakat 5 tahun. Sebelum ada peraturan PNS tidak boleh menjabat Basnas. Dulu saya bagian sosialisasi di sana. Ketika saya tanya, kenapa saya dimasukkan bagian sosialisasi? Karena Ustadz suaranya keras. Jadi cocok untuk ngajak orang bayar zakat. Saya sampai ke Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jamaah Jumat. Bayarlah zakat. Tak bertambah, Ustaz. Tapi begitu ada seorang bupati, tidak khutbah, tidak ceramah, tapi mengeluarkan perda zakat bersama anggota legislatif. Semua PNS mengeluarkan zakat 2,5%, maka kabupaten, salah satu di antara 12 kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Siak, memperoleh perolehan zakat di 10 miliar pada tahun 2015. Dengan bangganya saya bawa cerita itu ke Aceh. Lalu saya katakan, kami di Riau dengan kekuasaan politik berdakwah di jalan Allah mampu mengumpulkan zakat sebanyak 10 miliar. Selesai acara, makan dengan panitia. Kata panitia, kami di sini 15 miliar Pak Ustaz. Saya pun terdiam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, jadi jangan kalian kotakkan Ustadz ke dalam kotak bernama dakwah, isinya Ustadz, Ustazah. Saya sudah serahkan pada kalian, lalu saya tidak berdakwah. Jangan. Yang muda-muda, yang tua-tua Pak Ustadz, yang tua-tua juga, cita-citanya masih setinggi bintang di langit. Kalian akan jadi bupati, wali kota, anggota legislatif. Bayangkan kalau anak-anak muda yang hari ini, yang katanya tadi berangkat dari rumah jam 3, karena mengejar barokah di masjid. Luar biasa barokahnya. Yang hutangnya ada akan terlunasi. Yang belum menikah menemukan jodohnya di masjid. Dan yang sudah menikah bisa menikah sekali lagi. Kalau istrinya meninggal, ibu-ibu mau marah aja di bawah. Apa maknanya? Bahwa anak-anak muda yang semangat luar biasa ini, mereka ke depan memegang tampuk kekuasaan Islam. Bayangkan, hari ini masjid-masjid sholat subuh di sebagian tempat sepi, sunyi. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan itu datang, bahkan mungkin dia yang azan. Jadi lihat musola, masjid, kantor tidak ada orang. Waktu sudah masuk, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua pegawai sedang sibuk makan di ruang makan. Mereka dengar, itu siapa yang azan? Pemimpin kita sedang azan. Apa kata mereka? Melompat mereka langsung. Apa maknanya? Begitulah ketika ada kekuasaan. Hari ini kenapa agama tidak dihormati? Yang azan orang yang suaranya sudah putus-putus. Padahal yang azan itu suara yang paling lantang, yang paling tinggi itu yang azan. Karena dalam hadis dikatakan, ketika azan dikumandangkan,
Sampai setan-setan berlarian. Wa alaiha duratun. Sampai terkentut-kentut. Mendengar suara azan dikumandangkan. Mendengar takbir tadi. Anak-anak muda. Allahu Akbar. Bergetar pokok-pokok kayu. Berterbangan setan-setan hantu belau. Kenapa begitu? Karena teriakan yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata suara anjing melolong, melihat jin lari, setan kabur semua. Ini tidak yang azan suara Allah. Kata setan ini serius tapi tidak kan? Aku kalau serius aku lari kata dia. Kalau cuma gladi kotor ya nggak usah lah katanya. Makanya yang lantang, yang kuat. Nah ini ke depan. Nah, mengapa berani Umar bin Abdul Aziz menantang? Siapa yang bisa jalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda? Darul Bayda. Darul artinya rumah. Darul Quran, rumah Quran. Tempat saya kuliah di Maroko, Darul Hadis, rumah hadis. Darul Bayda, Darul rumah. Bayda putih. Bahasa Arabnya Darul Bayda, rumah putih. Tulisan Latinnya Casablanca. Casa rumah. Blanca blank, kosong, putih, tak ada warna. Casablanca, rumah putih. Ibu kota kerajaan Maroko di Afrika Utara. Son'a, ibu kota Yaman di Asia. Kalau kita urut dari bawah. Yaman, naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Jordania. Menyeberang Laut Merah dari Teluk Akabah masuk ke Mesir. Selesai Mesir ke Libya. Dari Libya ke Tunisia. Dari Tunisia Aljazair. Dari Aljazair Maroko. 8 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki di 8 negara? Cari fakir miskin mustahik zakat. Tidak akan ada. Menantang. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dengan segenggam kekuasaan. Bebas, zero kemiskinan. Hari ini apa yang terjadi? Jangankan 8 negara, 8 kabupaten saja. 8 kecamatan saja. Bisa kita kumpulkan 8 truk fakir miskin. Apa maknanya? Segenggam kekuasaan dipakai untuk berdakwah. Bukan dengan ceramah, tapi dengan perda syariah. Tidak bisa dengan perda, pergub, perbub, perwaku, peraturan-peraturan. Anak-anak gadis yang bercelana pendek, mohon maaf, yang membuka aurat. Ustadz ceramah di masjid enak. Tapi anak-anak muda kita di mall, di pusat perbelanjaan. Siapa yang menceramahi mereka? Tidak mungkin saya berceramah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai adik-adik yang bercelana pendek. Nah, mungkin. Saya berceramah di sana mungkin langsung mereka rekam. Tengok nih orang gila nih katanya. Lalu bagaimana itu? Bisa keluar perda syariah. Dilarang membuka aurat di tempat umum. Mengapa demikian? Karena ini adalah untuk menjaga. Bukan yang perempuan yang dijaga. Tapi laki-laki dijaga. Pelecehan seksual. Kalau bawa-bawa nama Islam, apa itu Islam? Teroris, jihadis, jahat, ekstrim, mengekang kebebasan. Tapi ketika Eropa membuat suatu peraturan, bis for woman, bus just for woman. Ada satu bis untuk perempuan saja. Itu pernah dibuat di Eropa. Tahun 1998, musim panas, kakak kelas saya membacakan koran di Kairo. Mat, tengok nih. Ada bis khusus di Eropa untuk perempuan. Laki-laki tak boleh masuk. Untuk apa? Menghindari pelecehan seksual. Yang dijaga itu bukan laki-laki. Perempuan terjaga dengan aturan Islam. Dengan apa? Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang dari sekarang sudah punya bakat kekuasaan. Ketua kelas, itu bakat kecil-kecilan. Agak meningkat sedikit, ketua OSIS. Agak naik lagi, presiden. Presiden apa? BEM.
Badan Eksekutif Mahasiswa. Tamat dari sana, digodok di organisasi, punya bakat politik, kalian terjun ke sana. Bukan pandai, cuman hebat buat proposal. Banyak aktivis-aktivis kita. Dulu kita kalau ketemu aktivis yang kita bayangkan di wajahnya itu sudah tampak pejuang-pejuang. Sekarang enggak. Begitu nampak wajahnya langsung tertulis proposal. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang sudah lewat umur, tidak bisa menjemput masa lalu, jangan sedih. Anak-anak kita, kalau mau berkarya, kalau mau menolong agama Allah, mumpung ketika kekuasaan masih ada di tangan, pakailah. Ketika saya pulang dari Maroko, tahun 2008, berceramah di salah satu masjid, selesai sholat, beberapa bapak mendekati saya, Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Tapi yang ngajak ini yang tangannya udah gemetar. Dalam hati saya, apa yang mau digoncang? Mohon maaf bapak-bapak yang sudah pensiun, kontribusi pemikirannya, sumbangsih masa lalunya, menulislah Pak. Tuliskan bagaimana pengalaman Bapak 20 tahun yang lalu ketika pernah memegang kekuasaan. Menulislah. Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jangan tinggalkan kuburan. Karena sekarang developer sudah banyak mengambil kuburan. Untuk menjadi rumah elit. Jangan tinggalkan warisan. Karena warisan akan diperebutkan anak menantu. Sampai mereka tak lagi ingat. Tinggalkan tulisan. Sampai kapanpun akan kekal abadi. Alhamdulillah Pak Ustadz, memang kami sudah setiap hari menulis. Apa yang kau tulis? Status FB Pak Ustadz. Tulislah karya-karya, autobiografi, biografi, tulisan pribadi. Tak punya uang untuk mengupah orang lain. Kita sendiri menulis. Sehingga ketika dibaca oleh generasi yang akan datang, oh begitu caranya. Yang paling tinggi di atas. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Motivasi orang supaya jadi ini, jadi ini. Dia sendiri ceramah melulu. Ceramah aja. Halakamru'un lam ya'rif qadrah. Yang paling celaka itu siapa? Orang yang tidak tahu siapa dirinya. Saya paham betul tentang diri saya. Bakat saya pengajar. Pekerjaan tetap saya dosen. Di Fakultas Usuluddin, mata kuliah hadis, kenal jurusan Darul Hadis, pulang ada tes dosen hadis, mata kuliah hadis, ngajar hadis, sampai hari ini. Kemudian diundang ke Makassar, sampailah subuh, malam tadi, nanti siang, dan langsung pulang insya Allah. Bakat saya di situ, menulis, ceramah, seminar, menjadi guru. Biarkanlah saya menjadi guru. Tapi ada orang-orang yang punya bakat lain, kita beri dia kesempatan, kita pilih. Makanya ketika kita mengambil paku, mencoblos foto, mencoblos gambar orang, di situ kita sedang memberikan kesaksian. Saya Abdul Somad, hamba Allah, bersaksi bahwa orang ini layak aku pilih karena dia akan berdakwah bukan dengan suaranya, bukan dengan khutbahnya, tapi dengan kekuasaan politiknya. Aku coblos dia. Di mana Pak Ustadz? Terserah, mau di mata, mau di mulut, yang penting berlobang. Kalau tidak, nanti tidak sah. Inilah dia. Jangan lupa, ala adlukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? 3 dosa terbesar. Al-isyraq, syirik, mempersekutukan Allah. Insya Allah kita selamat. Yang kedua, uququl walidain, durhaka. Saya husnuzan, kita selamat. Saya tak durhaka lagi Pak Ustadz. Kenapa? Mak bapak saya sudah meninggal dua-duanya. Tapi yang ketiga nih kita khawatir. Apa dia? Syahadatus zur, kesaksian palsu. Kapan kita memberikan kesaksian palsu? Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang dicetak Darus Syuruh Beirut mengatakan berjudul Min Fiqhid Daulah, fikih politik,
kau sedang memberikan kesaksian palsu ketika kau memilih orang yang tidak layak memperjuangkan agama Allah. Ibu sudah milih? Sudah Pak Ustadz. Siapa yang dipilih? Ini orangnya. Kenapa itu yang dipilih? Gimana lah Pak Ustadz, setiap saya istiqoroh, gambar dia terus yang kelihatan. Kenapa gambar dia yang kelihatan? Dia udah ngasih jilbab 3 Pak Ustadz. Surat Yasin 2, jam dinding 1. Semuanya ada gambarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pilihlah yang kira-kira membawa dakwah, karena tanggung jawab dakwah bukan pada ustadz alim ulama, tapi yang paling tinggi pada kekuasaan. Makanya ketika meninggal Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung bermusyawarahlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman di suatu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah, menghadap ke arah kiblat. Masjid Nabawi di kiri, di sebelah kanan ada kebun taman bunga. Sampai hari ini tidak dibangun hotel di sana untuk mengenang di sini tempat bermusyawarahnya Sayyidina Abu Bakar dan sahabat untuk mengangkat siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqifah Bani Sa'idah. Alhamdulillah beberapa kali membawa jamaah haji umrah. Belum pernah jamaah nanya, di mana Saqifah Bani Sa'idah Ustaz? Belum pernah. Selalu jamaah nanya, di mana tempat beli ceret kuning? Salahkah jamaah? Tidak. Mengapa mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah? Karena pentingnya kekuasaan. Tapi jangan percaya kepada fitnah Syiah. Kata mereka, Abu Bakar dengan yang lain berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah karena ingin merampas kekuasaan Sayyidina Ali. Dengan berurai air mata kata mereka, lihatlah betapa Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain mengkhianati. Kenapa mereka tinggalkan jenazah Nabi? Yang mendengar pula tidak mengerti. Kalau dia mengerti, mereka sudah bagi-bagi masalah politik. Kau selesaikan di Saqifah Bani Sa'idah, wahai Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Masalah jenazah Rasulullah maka diurus oleh keluarga Ahlul Bait. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, paman Nabi masih hidup waktu itu. Anaknya Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu yang mengurus jenazah. Yang paling layak mengurus jenazah saya, anak saya, menantu saya, cucu saya. Itu yang mengurus. Siapa mengurus jenazah Nabi? Ahlul Bait Nabi. Sayyidina Ali, menantu sekaligus sepupu. Abbas, paman Nabi. Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi. Sedangkan Abu Bakar dan Umar membahas siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Karena Islam akan tegak berdiri, dakwah akan tertolong dengan kekuasaan. Nah, kita yang tak punya kekuasaan, ya dengan apa yang kita mampu. Kami anak-anak muda ini nolong agama pakai apa Pak Ustadz? Kekuasaan belum punya. Mau ceramah tangan menggeletar. Assalamualaikum. Gimana Pak Ustadz? Ini kamera-kamera kan banyak. Kalian buat video pendek 1 menit, ambil kamera. Pas bangun tidur tadi, langsung buka. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hai saudaraku, kau mau kemana subuh ini? Ngaji, langsung upload. Kawan-kawan nonton, iya juga ya, kata dia. Doanya dapat, dakwahnya dapat, videonya dapat. Masalah mukanya belum dicuci, itu belakangan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sering itu ceramah Ustadz di masjid, yang dengar 100 orang. Tapi yang masuk ke telinganya 50. Yang sampai ke rumah 25. Yang berani menyampaikan ke istrinya 10. Yang istrinya mau dengar tinggal 5. Tapi ketika anak-anak muda buat video pendek, gantengnya luar biasa. Hadis yang disampaikan Ustadz Abdul Somad
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, masukkanlah telunjukmu ke dalam lautan. Falyanzur bima yarji. Setelah itu naikkanlah ke atas. Apa yang menempel satu tetes itulah dunia. Samudra yang luas itulah akhirat. Biasa-biasa aja. Tak ada yang luar biasa. Tapi yang membuat videonya anak muda dari Makassar menjadi luar biasa. Dia bawa HP-nya, pergi dia ke Pantai Losari. Lalu dia celupkan telunjuknya. Sambil dia buat video. Saudaraku, kau lihat apa yang ada. Setetes inilah dunia. Sedangkan akhirat kau pandang samudera yang luas. Apa yang sudah kau dapat? Andai dapat setetes, kau jangan sombong. Karena hanya setetes. Andai tak dapat, kau jangan kecewa. Yang tak dapat pun cuman setetes. Viralkan. Langsung. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, 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 amin. Simple, sederhana. Jangan berpikir kalau saya mau buat video pendek, siapa yang akan nyuting, di studio mana, tim make upnya gimana, pakaiannya gimana. Biasa aja bro. Perlu terlalu resmi. Malah kalau resmi itu ribet, sulit kita. Saya ceramah di tengah masyarakat Makassar, saya sedang ngobrol bicara saja. Kalau Allah resmi-resmi kan susah. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payah itu. Oleh sebab itu kalau saya diminta, Ustadz Somad bisa datang ke kampus kami. Acara apa? Acara pembekalan dai public speaking. Bagaimana teknik ngomong? Oh, saya nggak bisa. Karena ngomong saya tak pakai teknik. Asal keluar aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple, sederhana. Nih, yang di masjid ini ramai. Lalu orang mengatakan, siapa yang berdakwah? Yang berdakwah itu Abdul Somad. Bukan. Abdul Somad itu ceramah. Orang tidak menyangka. Siapa yang berdakwah? Yang berdakwah, yang mengajak kemari. Yang ngajak pakai, yang setelah datang. Bukan ngajak dia. Abdul Somad setelah orang datang baru dia ceramah. Yang ngajak ke sini siapa? Yang menyebar info di WhatsApp. Yang menyebar di Twitter, BBM, video pendek. Yang menyebar di Instagram. Yang memposting foto. Mungkin dia tidak menyangka itu. Tapi di akhirat, satu tetes. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang mencetak ini digital printing. Yang memutihkan wajah Ustaz. Saya sampai tak kenal kok putih sekali. Luar biasa. Yang membuat di belakang. Memang dia tidak apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan orang tidak menganggap. Tapi dia sudah bagian dari dakwah. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga kita menganggap kita sebagai elemen dakwah. Dia tidak diminta kata sambutan di depan. Yang diminta kata sambutan adalah ketua panitia, ketua pengurus masjid, alim ulama. Bapak Ibu pernah enggak melihat suatu acara, tiba-tiba protokol mempersilakan. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh penyebar undangan. Tidak ada itu. Lalu siapa yang memberikan kata sambutan? Memang ada orang-orang yang untuk mengucapkan tarhib, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ada orang yang menyampaikan ceramah. Makanya kalau disebut berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh seorang da'i. Da'i diambil dari kata da'a, yad'u, dakwah, da'i, mengajak. Abdul Somad tidak pernah mengajak. Non di pojok sana. Dia bukan LCMA, dia tidak ustadz, dia manusia biasa. Bukan sekolah agama, orang bengkel, orang kerja di print, orang. Tapi dia sudah mengajak sahabatnya. Begitu dia selesai sholat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti subuh datang ya. Kemana? Ke masjid kita. Acara apa? Ada acara di pengajian. Ustadznya dari mana? Dari Pulau Sumatera Nun yang jauh di sana. Siapa namanya? Lupa saya namanya siapa. Ustadz Abdul Somad, ayo insya Allah datang. Yang ini cerita ngajak lagi. Ada komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Apa kabar Pak Haji? Sehat. Gimana kabarnya? Sehat. Nanti subuh kita datang ya. Iya. Ini yang tidak ada lagi sekarang. Komunikasi sudah diputus. Duduk 5 orang menantikan bis yang sama, kereta api yang sama, pesawat yang sama, tanpa ada bicara. La salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. Semuanya dengan dunianya masing-masing. Kita diajarkan peduli pada orang. Idza atisa, kalau ada temanmu yang bersin, apa yang kita lakukan? Fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah. Fashammithu, ucapkan yarhamukallah. Artinya apa? Orang bersin di samping kita, kita ada respon. Yarhamukallah. Bapak dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Di mana? Di Makassar. Makassarnya di mana? Dekat dari masjid. Oh, kenal dengan Bapak Anu? Ya kenal. Bapak saya sama bapak dia ada hubungan apa? Masih bapak. Masih ada keluarga. Masih kenalan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Kemarin waktu pengajian Ustadz Somad ada? Ada. Waktu kajian Ustadz Adidayat? Ada. Waktu kajian Ustadz Zaitun Rasmin? Ada. Alhamdulillah. Tersambung silaturahim. Hari ini orang bawaannya curiga. Begitu ada orang datang mau menegur. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Jangan-jangan hipnotis nih. Sudah rusak hubungan. Jangankan bersin sekarang, pingsan pun kawan di sebelah, bukan ditolong. Pingsan kawan di sebelah, langsung diambil, dia foto. Ada orang pingsan di sebelah saya. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Ini komunikasi yang sudah memutus dakwah. Tapi agama ini unik luar biasa. Yuriduna ayutbi'u nurallah. Mereka mau padamkan agama Allah. Dia munculkan YouTube, www.youtube.com. Dia mau hancurkan agama ini dengan YouTube. Malah di YouTube yang muncul ustaz yang ditonton oleh jamaah. Dia buatkan Yahoo, dia buatkan Instagram. Dia sangka bisa mempengaruhi anak muda. Dia katakan akan merusak otak anak muda. Malah anak-anak muda muncul janji Allah Subhanahu wa taala. Akan ada sekelompok orang di akhir zaman pun akan tetap tegak memperjuangkan agama Allah. La yahzunuhum man khadalahum. Tidak akan membuat mereka surut, tak akan menghilangkan, menyedihkan, membuat mereka gundah gulana siapa saja yang menghinakan mereka. Kenapa? Karena mereka tetap berkeyakinan agama ini akan tegak. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita termasuk dalam golongan itu insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, bapak-bapak yang punya kekuasaan, gubernur, bupati, presiden, wakil presiden, tentara. Enaklah mereka punya kuasa, ya. Anak-anak muda bisa buat video, ya. Kami yang ibu-ibu gimana Pak Ustadz? Kami ibu-ibu mau buat video, paket habis. Mau mencalon tidak punya kekuasaan. Gimana Pak Ustadz? Ibu jangan berkecil hati. Singkat, pendek, tapi padat perannya. Anaknya sebelum berangkat sekolah, nak, kalau mau berangkat sekolah langkahkan kaki kanan dari rumah ya. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Sampai di jalan nanti tegur sapa kawan ya anak. Kalau ketemu sama teman-teman senyum ya anak. Karena Nabi kita mengajarkan tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Hai anakku, nanti kalau kau punya uang jajan berbagi ya nak. Kalau bisa kau bagi sama orang lain. Jangan kamu mau makanan orang lain saja. Tabassumika, senyummu, likulli sulama minkum sodakohna. Setiap tulang sendi ini harus ada sodakohnya nak. Menolong orang mengangkatkan bahan barangnya sodakohna. Memijat pundaknya sodakohna. Tapi sesama lelaki-laki, jangan yang perempuan kau pijat juga nak. Maka saat itu ibu sudah menjadi seorang da'i, mengajak dakwah tanggung jawab umat. Pulang si anak. Nanti kalau kau tidur malam, dulu ibu-ibu pesan ke anaknya, sebelum tidur malam, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing.
Sekarang pesan agama. Sebelum tidur, kamu wudhu dulu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Setelah kau bersih, jangan lupa doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Selesai itu jangan lupa kau sholat duha. Sholat duha kan pagi mah. Oh iya mama salah. Kau sholat witir. Sholat witir kau sebelum tidur. Katanya witir kan setelah tengah malam. Abu Hurairah berpesan Nabi kepadanya. Ausani khalili. Khalili, orang yang aku cintai, berpesan kepadaku supaya aku jangan sampai meninggalkan witir sebelum tidur malam. Kalau kau mau witir di awal malam, baik. Nanti malam tinggal tahajud saja, nggak usah pakai witir lagi. Tapi kalau kau belum witir sebelum, maka nanti malam kau tahajud ditutup dengan witir. Ibu tidak punya jamaah banyak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini ustazah. Jamaahnya berapa? 1 orang. Siapa? Anak saya yang tunggal semata wayang. Adakah pahala saya Pak Ustadz? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. 1 orang dapat hidayah karena mulutmu. 1 orang bisa istiqamah karena lidahmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. 1 anaknya. Tapi jadi orang. 5 Pak Ustadz. Terus jadi hantu, jadi setan. Na'udzubillah. Gara-gara peran apa? Peran ibu luar biasa. Ibu. Al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama. Pendidikan sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, S2, S3. Ada madrasah utama. Siapa dia? Ibu. Kalau kita ketemu anak-anak di tepi jalan, rambutnya pirang, tapi hidungnya pesek. Berarti rambutnya kena cat. Kukunya merah, lipstiknya tebal. Maka saat itu siapa yang dia tiru? Ada guru yang digugu dan ditiru. Kalau bukan ibunya, siapa lagi? Karena dia lihat di rumah ibunya luar biasa. Mau pergi undangan, sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru. Sampai semua yang ada di situ senyum. Orang senyum, dia pun senyum. Yang disenyumkan orang dia. Oleh sebab itu ini penting. Supaya kita pahami dakwah ini, jangan kita serahkan pada ustadz. Ngajak sholat, tanggung jawab semua. Ngajak ikut pengajian, tanggung jawab semua. Tapi menjawab pertanyaan masalah agama, ini kapasitas ustadz kita, doktor kita, alumni Al-Azhar Mesir kita, saudara-saudara kita di ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Oh, ustadz menyepelekan yang lokal. Buya Hamka tidak pernah belajar di Al-Azhar Mesir. Tapi Al-Azhar yang memanggil dia untuk diberikan gelar doktor. Jadi jangan berkecil hati. Kami tidak pernah di Mesir Pak Ustadz. Buya Hamka kuliah di Mesir. Al-Azhar memanggil Buya Hamka, diberi gelar doktor. Saya sakit hati sama Buya Hamka. 4 tahun saya di Mesir, cuman dikasih LC. Lagi cemas. Tapi Buya Hamka tidak pernah. Dia menulis tafsir Al-Azhar. Jangan menyepelekan orang dari mana dia belajar. Allah Ta'ala berikan wattaqullah. Kalau kau takut kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah mengajarkan kau ilmu. Jangan lupa, ada ilmu yang diajarkan Allah. Tapi kau tetap belajar. Jangan baru 2 kali ikut pengajian, tak mau belajar. Kalau Allah mau memberi, tak perlu kita mengaji. Dapat dari mana? Pejamkan saja mata. Terus gelaplah. Belajar. Imam Syafi'i yang hebat saja belajar. Mengajak orang, ngajak teman-teman. Teman yang diajak jangan menjudge orang. Ayo sholat yuk friend, ayo sholat yuk bro. Ngapain nanti ngajak taubat aja baru kemarin sore. Baru ikut di grup 2-3 kali dapat hadis. Sudah mau ngajar saya. Saya aja belajar udah puluhan tahun gak mau ngajar orang. Dua-duanya tak betul. Yang satu sudah belajar gak mau mengajar.
Yang satu baru belajar sudah merasa diri ulama besar. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah hamba Allah, butiran-butiran debu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jibal, gunung, bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur, letakkan ke telapak tangan, letakkan di depan kipas angin yang kuat. Hilang. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, termasuk Bukit Baruga. Ustaz nanti subuh ceramah di Bukit Baruga. Saya tadi mana bukitnya, tak nampak. Setelah terang pun tak nampak. Rupanya memang kita di atas bukit sekarang. Setinggi dengan pokok kelapa. Terbiasa. Anak-anak muda, kalian harapan bangsa. Kami yang tua-tua nih. Saya sebetulnya tidak mau ngaku tua. Tapi karena sudah disebutkan tanggal lahir tadi 77. Jadi orang sudah tahu tua. Tadi maunya ngakunya anak muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah ini tanggung jawab kita bersama. Yang punya kekuasaan, tolong agama ini dengan kuasanya. Ustadz ngajak orang sholat, ayo sholat. Mari sholat. Polisi nggak ngajak orang sholat. Cukup dia yang sholat pakai seragam. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang nengok bawa anak, apa kata dia? Tengok. Pak polisi aja sholat. Kok kamu nggak sholat? Ayo sholat, nanti tangkap polisi. Iya. Tak perlu dia ngajak. Cukup sholat dengan dirinya. Tentara. Sholat di masjid pakai seragam. Allahu Akbar. Orang yang melihat berpikir, Masya Allah. Dia aja yang udah tentara sholat. Masa saya baru jadi hansip udah nggak sholat? Mohon maaf Pak Hansip. Tokoh tentara hijau yang paling saya kagumi dari saya kecil. Dari Sulawesi Selatan. Akhir hayatnya membangun masjid yang besar. Luar biasa. Foto-fotonya saya simpan. Koleksi saya. Jenderal Yusuf. Saya pegang. Bagaimana masa muda. Cerita tentang bagaimana dia mengusir orang bercelana pendek. Entah riwayatnya dhaif hasan atau maudhu. Sahih tak sahih saya tak tahu. Tapi cerita itu kami dengar dari guru-guru kami masa kecil. Bangkit semangat kami. Ini orang. Dulu gemetar orang melihatnya. Kenapa? Karena komitmen Islam. Dan nampak. Kalau cerita itu bohong. Kalau cerita itu hanya isapan jempol. Allah mau tunjukkan. Kalian yang tak percaya. Di akhir hayatnya. Apa yang dia tinggalkan? Yang tinggal masjid besar. Luar biasa. Allah mau mengatakan. Kalau ada orang yang namanya dibuat-buat pencitraan. Toh berakhir dengan sekedar itu saja. Seperti asap yang dihembus angin. Tapi sampai hari ini namanya disebut orang. Namanya diabadikan. Maka harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Fir'aun sampai hari ini dikenang orang. Tapi sampai hari ini belum pernah saya ketemu nama orang. Kenalan Pak, nama kamu siapa? Fir'aun. Belum ada. Maka buatlah catatan-catatan yang baik. Qarun, kaya. Semua orang tahu Qarun. Siapa yang tak kenal? Andai ada orang di Makassar menggali tanah. Ketika tanah digali ditemukan periuk emas. Orang akan berkata. Apa kata orang? Ini harta Qarun. Padahal Qarun matinya di Mesir. Bisa periuknya ke Makassar. Semua orang mengakui kekayaan dia. Harta Qarun. Tapi sampai hari ini kita belum pernah ketemu. Ada perusahaan, ada ikatan, ada orang yang mau memakai nama dia. Komunitas Bisnis Internasional, Qarun Corporation. Tidak ada. Kenapa? Karena nama sudah terlanjur tidak baik. Tenggelam dia, beserta kunci-kuncinya, beserta rumahnya. Di danau yang besar, bernama Buhairah Qarun, Danau Qarun. Mahasiswa-mahasiswa diajak jalan-jalan ke sana untuk melihat bagaimana orang kaya itu tenggelam. Makanya siapa yang kaya, tolong agama ini. Tegakkan dakwah ini. Dengan apa? Dakwah tanggung jawab umat.
yang penguasa dengan kekuasaannya, yang ulama dengan ilmunya, yang pandai bersyair. Wah, syair-syair indah. Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar masih ada sekarang. Tapi Buya Hamka tidak hanya dengan Azhar. Tenggelamnya kapal Panderwick. Bagaimana sedihnya Zainuddin mendapatkan Hayati. Sampai hari ini menetes air mata kita menontonnya. Apa kata orang? Ustadz Somad, ketika kami baca buku tenggelam kapalnya Panderwick, bergoncang kapal itu seolah-olah kami sedang berada dalam kapal itu. Begitu novel itu kami tutup, baru kami tersadar rupanya kami sedang dalam angkot, Pak Ustadz. Apa maknanya? Dia tidak berdakwah dengan ceramahnya, tapi dengan tulisannya, karya-karyanya. Anak-anak mudaku yang kau pandai menulis, saya dapat inspirasi kalau berada di tepi pantai, Pak Ustaz. Menulis di sana tepi pantai. Bagaimana indahnya tulisan. Saya tak pandai menulis, Pak Ustaz, tapi duit saya banyak untuk menolong agama Allah. Tolong masjid kokoh tegak berdiri. Saya senang dengan masjid ini karena tiang di tengah tidak ada, sehingga bisa lapang berceramah. Yang dari depan nampak ke belakang, belakang nampak ke depan, dan saf tidak putus. Nih, kalau masjid terlalu banyak tiang, itu ceramah tidak sampai, tersangkut di tiang-tiang itu semua. Lapang, senang, pelang. Masjid yang lapang memerlukan kubah yang besar. Kubah yang besar harganya mahal. Siapa yang bisa membangun masjid megah? 2 tingkat. Saya tadi sampai, gimana nih kok nggak ada bapak-bapak? Perempuan semua jamaahnya. Rupanya di atas. Naik ke atas. Masjid besar, megah, mewah. Siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Siapa yang memberikan semennya? Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sementara, saudaraku, bukan lama. Berjalan, tegak, duduk, makan, minum, mati. Orang dulu mati ditanya, kenapa datuk kami mati? Diterkam harimau di hutan. Kenapa dia mati? Dia mancing, dia sangka ikan, rupanya buaya. Kenapa dia mati? Dia kecelakaan lalu lintas. Dulu orang mati karena kecelakaan. Orang sekarang enggak. Kenapa dia mati? Terlalu banyak makan kongro. Kenapa dia mati? Terlalu banyak minum teh manis, diabetes meletus. Kenapa dia mati? Terlalu banyak ini, kolesterol. Tapi hari ini makanan yang dulu menjadi kebanggaan malah menjadi ketakutan. Orang takut. Batuk, mati. Minum kopi, mati. Minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna dia minum. Mati. Masalah kau mati dengan cara apa? Itu bukan urusanmu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting adalah kau mati bawa apa? Itu yang penting. Harta yang banyak disimpan sampai masanya tinggal dibagikan kepada ahli waris. Habis. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Perenungan sejenak. Mari kita pahami. Tema ini luar biasa. Apa maknanya? Menolong agama Allah, dakwah, tanggung jawab umat. Dan kita adalah bagian dari umat. Dimulai 4:30, selesai sampai 5:30, 6:30, 7, pas 60 menit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.